Langit sore di desa Ciburu selalu tampak kelabu. Kabut yang menggantung rendah membuat desa kecil itu tampak seperti terperangkap di antara dunia nyata dan dunia gaib. Pepohonan tua berdiri kaku, seolah menyimpan bisikan masa lalu yang tak ingin diungkap. Di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, hiduplah seorang gadis muda bernama Raras, 24 tahun. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan lembut. Tinggal bersama ibunya, Bu Kirana, seorang janda yang menjadi dukun pijat dan peramu jamu tradisional. Raras tumbuh jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ladang atau membantu ibunya meracik ramuan herbal. Namun di balik senyum ramahnya, Raras menyimpan luka. Lelaki yang pernah berjanji menikahinya, Bayu, tetangga sekaligus cinta pertamanya, memilih wanita lain. Bahkan, pernikahannya hanya berjarak beberapa hari lagi. Luka yang membekas dalam diam itu membuat Raras mulai berubah. Ia lebih sering menyendiri, termenung di bawah pohon randu besar di belakang rumah. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras dan petir menyambar langit, Raras terbangun karena mendengar suara aneh, lirih, seperti bisikan. Suara itu seolah berasal dari belakang rumah. Ia mendekat ke jendela, menyingkap tirai tipis, dan samar-samar ia melihat sosok perempuan tua berjubah gelap, berdiri membelakanginya di bawah pohon randu. Perempuan itu menggumamkan sesuatu sambil mengibaskan kain lusuhnya ke tanah, lalu menghilang secepat kilat. Raras membeku. Tubuhnya gemetar. Tapi anehnya ia merasa tenang. Seolah suara itu memanggilnya. Keesokan paginya, mentari hanya sempat muncul sebentar sebelum kembali bersembunyi di balik awan. Desa Ciburu masih diguyur gerimis tipis yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raras berjalan pelan ke belakang rumah, ke arah pohon randu tua tempat ia melihat sosok perempuan berjubah malam tadi. Pohon itu sudah lama dikenal warga sebagai tempat keramat. Konon, siapapun yang nekat menebang atau menggali tanah di sekitarnya akan mengalami kesialan. Tapi Raras tidak peduli. Sejak semalam, suara itu terus menggema di kepalanya. Di bawah pohon itu, akar menyimpan rindu. Dengan tangan kosong, Raras berlutut di bawah pohon dan mulai menggali tanah dengan jari-jarinya yang pucat. Tanahnya dingin, lembab, dan keras. Tapi seperti ada kekuatan aneh yang membimbingnya. Tak lama, jari-jarinya menyentuh sesuatu. Gumpalan serat halus berwarna coklat kehitaman, sehalus rambut manusia, tersimpan dalam tabung bambu kecil. Saat Raras menyentuhnya, tubuhnya langsung gemetar hebat. Mata terasa panas, dan ia mendengar suara-suara aneh seperti tangisan dan tawa yang saling bertumpukan. Tubuhnya limbung, dan ia pun pingsan di bawah pohon. Sementara itu, di tempat lain, Bayu, mantan kekasih Raras, tengah sibuk menyiapkan pernikahannya dengan Santi, perempuan pilihan orang tuanya. Tapi selama seminggu terakhir, Bayu mengalami mimpi buruk yang sama. Ia melihat Raras menangis, berdarah, memanggil namanya dari kejauhan. Dan setiap kali ia bangun, ada bekas goresan di dada dan punggungnya, seolah dicakar sesuatu. Bayu tak berani cerita pada siapapun. Ia hanya merasa bersalah dan takut. Raras terbangun menjelang sore. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur. Di genggamannya, tabung bambu itu masih erat ia pegang. Ia membawanya masuk, menyembunyikannya dari ibunya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Tabung itu kini ia letakkan di bawah bantal. Dan saat matanya terpejam, ia bermimpi duduk bersimpuh di hadapan seorang wanita tua berwajah menyeramkan. Wanita itu menyodorkan tabung bambu itu dan berkata, "Bulu perindu, bukan untuk mainan anak patah hati. Kau minta dia kembali? Maka siapkan dirimu untuk menanggung akibatnya." Hari-hari setelah menemukan tabung bambu itu, Raras merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keheningan yang biasa ia nikmati kini digantikan oleh suara-suara asing yang selalu terdengar di telinganya. Terkadang, ia mendengar bisikan lembut. Kadang pula teriakan yang melengking, mengusik jiwanya. Pada malam hari, tabung bambu itu ia buka. Isi di dalamnya adalah sekuntum bunga hitam, halus dan gelap, seperti bunga yang tumbuh dari tanah yang telah lama dilupakan. Bau bunga itu aneh, seperti harum yang tajam dan menusuk,
namun membuat perasaan Raras menjadi lebih tenang. Ini bukan bunga biasa, pikir Raras, saat ia memandangi bunga itu lebih lama. Pagi hari berikutnya, saat Raras sedang berbelanja di pasar desa, seorang wanita tua dengan wajah suram menghampirinya. Dengan suara serak, wanita itu berbisik, "Jangan kau lanjutkan, anak muda." Bulu perindu itu tak hanya mengikat cinta, tapi juga mengikat jiwa. Ketika kau memanggilnya, dia tak akan pergi tanpa menuntut bayaran. Raras terkejut, matanya terbelalak. "Apa maksud ibu?" tanya Raras gemetar. Wanita itu hanya menatapnya dalam-dalam, seperti mengukur kedalaman jiwanya, lalu berkata, "Jangan sampai kau menyesal. Bulu perindu bukan pemberian untuk yang lemah. Jika kau tidak bisa menanggungnya, ia akan menghancurkan hidupmu." Setelah itu, wanita itu pergi, meninggalkan Raras dalam kebingungan. Malam harinya, Raras tak bisa tidur. Kembali, suara itu datang. Kali ini lebih kuat, lebih jelas. "Kau inginkan Bayu kembali, bukan? Maka lakukan hanya satu langkah lagi." Suara itu terasa begitu memaksa, hingga Raras tak bisa menahannya. Ia merasa ada yang mendorongnya untuk bertindak, meskipun dalam hati, ada rasa takut yang menggelayuti. Ia mengambil bunga hitam itu dan meletakkannya di depan rumah Bayu, tepat di bawah jendela kamar tidurnya. Di samping bunga itu, ia menulis sebuah pesan, yang ditujukan untuk Bayu. "Bayu, kembali padaku. Hanya kau yang bisa mengerti aku. Raras." Namun, sebelum ia sempat melangkah pergi, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan cepat, ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam yang melintas di ujung mata, lalu menghilang dalam gelapnya malam. Di sisi lain desa, Bayu merasa gelisah. Ia tak bisa mengabaikan mimpi buruk yang terus menghantuinya, di mana ia selalu melihat Raras menangis dengan luka yang mengerikan. Bayu berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan wajah Raras yang memelas terus muncul, seolah memanggilnya untuk kembali. Namun hatinya bimbang. Ia telah memilih Santi, wanita yang akan ia nikahi. Santi, yang tak tahu apa-apa tentang perasaan Bayu terhadap Raras, mulai merasakan keanehan. Ia sering menemukan Bayu termenung atau melihatnya dengan tatapan kosong. Bahkan, Santi pernah menemukan bunga hitam yang sama di dekat pintu rumah mereka, tetapi Bayu mengelak saat ditanya. Raras kini berada di titik yang lebih dalam kutukan ini. Setiap malam, ia semakin tergila-gila pada apa yang ia lakukan. Ia merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan Bayu kembali adalah dengan terus mengikuti perintah suara itu. Dalam dirinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah yang dilakukannya benar, atau justru semakin mengarah pada kehancuran? Malam itu, cuaca terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan deras turun, menghantam atap rumah dengan keras. Raras duduk di pojok kamar, menatap bunga hitam yang kini layu di atas meja kayu. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seolah dunia berhenti berputar sementara pikirannya terjerat dalam kekelaman yang tak bisa ia lepaskan. Satu hal yang terus mengganggu pikirannya, suara itu. Suara yang memanggilnya dengan janji-janji kebahagiaan yang menipu. Suara itu tak hanya memanggil, tetapi memaksa. Raras tak bisa lagi membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya ada dalam imajinasinya. Tengah malam, saat hujan semakin deras, ia mendengar ketukan di pintu depan. Dengan ragu, ia melangkah mendekat, membuka pintu pelan-pelan. Tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus, membawa aroma tanah basah dan dingin yang menusuk. Namun, ada sesuatu yang tergeletak di depan pintu, sebuah rangkai bunga hitam, persis seperti bunga yang ada di dalam tabung bambu itu. Hatinya berdegup kencang, tapi ia juga merasa cemas. Siapa yang meletakkan ini? Pikirnya, bingung. Tanpa pikir panjang, Raras mengambil bunga itu dan membawanya ke dalam rumah. Begitu bunga itu berada di tangannya, ia merasakan kekuatan aneh yang mengalir ke tubuhnya, seperti energi yang menguasainya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mulai mengambil kendali atas dirinya. Raras merasa semakin terjerat dalam kutukan bulu perindu. Ia sadar,
namun tak bisa berhenti. Seolah ada kekuatan lain yang lebih besar darinya yang mengendalikan langkah-langkahnya. Ia mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya atas kehendaknya sendiri. Sementara itu, Bayu masih dihantui mimpi-mimpi buruk tentang Raras. Dalam mimpinya, ia melihat gadis itu, terluka dan menangis, meminta tolong, namun Bayu tak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ia mencoba mendekati Raras, tubuhnya seperti terkunci, tak bisa bergerak. Namun, malam ini, mimpi itu terasa berbeda. Saat Bayu mendekat ke sosok Raras yang menangis, wajah gadis itu berubah menjadi wajah wanita tua yang ia kenal. Wanita berjubah gelap yang dulu pernah ia lihat di dekat pohon randu. Wanita itu tersenyum jahat dan berkata, "Sekarang dia milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dari saya." Bayu terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat. Ia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Ketakutan dan kebingungannya semakin dalam. Ia ingin melupakan Raras, tapi mimpi itu, dan bunga hitam yang ia temukan di dekat rumahnya, terus mengganggu pikirannya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Raras, mencari jawaban, meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang berbahaya. Sebelum pernikahannya dengan Santi dimulai, ia harus menyelesaikan hutang yang ia rasa tak pernah bisa ia bayar dengan Raras. Raras kembali terbangun tengah malam, kali ini dengan suara yang lebih keras, seperti teriakan yang datang dari dalam dirinya. Tertunduk lemas, ia merasa seolah ada yang menarik-narik jiwanya, membawanya ke tempat yang lebih gelap, lebih dalam dari sebelumnya. Dalam kegelapan kamarnya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat, dan sesaat kemudian, di depan matanya, muncul sosok perempuan tua berjubah gelap, persis seperti dalam mimpinya malam itu. Wanita itu mendekat dan menyentuh pipinya dengan lembut, mengeluarkan suara yang tidak bisa dipahami, tetapi terasa penuh ancaman. "Dia akan datang. Bawalah dia ke dalam kegelapan ini. Bawa Bayu padaku." Raras menatap sosok itu, mulutnya terbuka untuk bertanya, tetapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa beku, seperti kehilangan kendali atas dirinya. Sosok itu hanya tersenyum sinis dan menghilang begitu saja. Raras jatuh terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Keesokan paginya, Bayu tiba di rumah Raras. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tidak ada jawaban. Pintu terkunci dari dalam. Ia mencoba memanggil Raras, tetapi tak ada sahutan. Bayu merasa ada yang salah, dan rasa takut mulai merayap. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Bayu melangkah masuk, tapi suasana di dalam rumah sangat sunyi. Langkah kakinya bergema di sepanjang lorong, hingga ia sampai di kamar Raras. Begitu ia membuka pintu kamar, ia melihat Raras berdiri mematung di sudut kamar, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, seolah tidak melihatnya. Di tangannya, bunga hitam yang sama terpegang erat. "Raras," panggil Bayu pelan. Tetapi Raras tidak merespon, seolah tubuhnya tak lagi miliknya. Hanya suara yang memanggil dari dalam dirinya yang mengarahkan Raras untuk mengikuti langkah-langkahnya menuju kegelapan yang lebih dalam. Bayu berdiri tegak di depan Raras, merasa kebingungannya semakin dalam. Ia bisa melihat mata Raras yang kosong, seolah jiwanya telah terperangkap dalam dunia lain, dalam dunia yang lebih gelap dan jauh dari kenyataan. Sosok perempuan berjubah gelap itu kini berdiri di belakang Raras, menatap Bayu dengan mata yang penuh ancaman, seolah mengatakan, "Kau tak bisa lari dari takdirmu." "Raras, apa yang terjadi padamu?" Bayu mencoba mendekat, namun langkahnya terasa terhenti oleh kekuatan yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya untuk tidak maju lebih jauh. Raras, tanpa mengalihkan pandangannya dari luar jendela, menjawab dengan suara datar yang sama sekali tidak seperti dirinya. "Aku tidak bisa kembali, Bayu. Aku sudah terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari diriku." Suara itu datang dengan kekuatan yang tak dapat ditolak, seolah Raras bukanlah lagi Raras yang dulu ia kenal. Bayu merasa ngeri, namun ia tak bisa membiarkan Raras terjebak dalam kutukan ini. "Apa yang kamu maksud? Apa yang terikat padamu?" tanya Bayu dengan suara penuh kekhawatiran. Langkahnya semakin mendekat meskipun ada perasaan yang menahan. Raras menoleh sedikit,
dan untuk sesaat, ada kilatan kegelisahan di mata Raras. Tapi itu hanya sekejap, seolah terbebas sejenak dari pengaruh kutukan. Bulu perindu. Jawabnya dengan pelan. Bulu itu mengikat aku, Bayu. Aku tidak bisa lepas darinya. Dan kau adalah bagian dari takdir ini. Bayu terperangah, seolah kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Bulu perindu. Segala yang terjadi, mimpi buruknya, perasaan aneh yang muncul, bunga hitam yang selalu hadir, sekarang semuanya terhubung dalam satu benang merah yang menakutkan. Bayu mundur beberapa langkah, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia tahu Raras tak akan bisa melawan kekuatan itu sendirian. Tetapi ia juga tahu, dirinya tidak bisa melepaskan Raras begitu saja. Raras membutuhkan pertolongan. Tapi dari mana ia bisa mencari pertolongan? Saat Bayu mencoba mengatur pikirannya, ia mendengar suara gemerisik halus. Dari balik jendela, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat menuju rumah Raras. Suara itu semakin keras, seperti langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya, semakin mendekat. Tidak, ini tidak bisa terjadi, bisik Bayu, semakin panik. Dalam sekejap, wanita berjubah gelap itu muncul kembali, melintas dengan tubuh yang terangkat, seolah terbang menuju Raras dan menempel di punggung gadis itu. Raras tersentak, seperti sedang terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di wajahnya, kini tampak senyuman jahat yang tidak wajar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Wanita itu berkata dengan suara yang terdengar lebih dari satu suara bersamaan. Suaranya menggema, seperti berasal dari dalam kedalaman bumi. Bayu mulai panik. Ia harus melakukan sesuatu, meski ia merasa tak berdaya. Jika ia terus membiarkan Raras terjebak, maka ia mungkin akan kehilangan gadis yang ia cintai selamanya. Dengan nekat, Bayu berlari ke dapur dan mengambil pisau besar. Ia tahu ini gila, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus memotong sesuatu, apapun, untuk menghentikan kutukan ini. Dengan cepat ia kembali ke kamar Raras, berniat untuk memotong tali kutukan yang membelenggu gadis itu. Namun, sesaat sebelum ia sampai di depan Raras, ia merasa sesuatu yang aneh, suatu kekuatan yang seolah melawan dirinya. Setiap kali ia melangkah, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali, menghalangi jalannya. Jangan coba-coba, Bayu. Suara wanita berjubah gelap itu terdengar lagi, kali ini lebih mengerikan. Raras sudah menjadi milikku. Dia akan tetap bersamaku dalam kegelapan ini. Jika kau mencoba menghentikan kami, kau akan menyesal. Bayu terdiam, hatinya bergejolak. Ia melihat Raras yang kini terdiam, matanya kosong, seolah tidak lagi ada hidup di dalamnya. Ia merasa terdesak, tapi ia tidak bisa mundur. Ia harus berjuang untuk Raras, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Tiba-tiba, suara dari dalam dirinya terdengar, semakin jelas. Ambil bunga hitam itu, Bayu. Itu satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini. Bayu menoleh, bingung, mencari asal suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Rasanya suara itu berasal dari dalam pikirannya sendiri. Ia berlari ke meja dan meraih bunga hitam yang sudah mulai layu. Dengan tangan yang gemetar, Bayu kembali ke dekat Raras. Ia mencoba untuk menyentuh bunga itu ke tubuh Raras, berharap bunga itu bisa menghapus kekuatan yang menguasai dirinya. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, wanita berjubah gelap itu menyentuhnya lebih dulu, membuat tangan Bayu terbakar seakan disentuh api yang panas. Bayu merasakan tubuhnya gemetar hebat, terbaring di lantai dengan tangan yang masih terasa perih akibat sentuhan wanita berjubah gelap itu. Nafasnya berat, namun tekadnya semakin menguat. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Raras membutuhkan pertolongannya, dan ia harus mencari cara untuk mengalahkan kekuatan gelap yang menguasai dirinya. Raras masih berada di tempat yang sama, matanya terpejam, tubuhnya terdiam. Sesekali, ada gerakan aneh dari tubuhnya, seolah ada energi yang terus mengalir, dan energi itu bukan berasal dari dirinya. Bayu tahu bahwa Raras sedang terperangkap,
Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan menemukan kunci untuk membuka kutukan itu. Kepalanya berdenyut-denyut, mencoba mengingat petunjuk yang telah diberikan, bunga hitam yang harus disentuhkan pada Raras. Namun, ia tahu itu bukanlah satu-satunya cara. Sesuatu dalam dirinya berbisik, memanggilnya untuk mencari lebih jauh, untuk menemukan sesuatu yang lebih kuat yang dapat menembus kutukan itu. Ada yang harus kau cari, Bayu. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas kali ini. Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita tua yang penuh kebijaksanaan, namun juga terbungkus dalam misteri yang dalam. Kau harus menemukan jejak yang terlupakan. Sebuah petunjuk dari masa lalu yang pernah terkubur di dalam sejarah. Jejak itu akan membawa kalian keluar dari kutukan. Bayu mendudukkan diri, berusaha fokus pada suara itu. Jejak yang terlupakan? Apakah itu terkait dengan bulu perindu? Jika iya, apa itu? Tanpa berpikir panjang, Bayu berdiri dan berlari menuju perpustakaan kecil yang ada di rumah Raras. Ia ingat, di sudut perpustakaan tersebut ada banyak buku tua yang seringkali ditinggalkan. Ia mengambil beberapa buku yang sudah usang dan mulai membukanya satu persatu. Dalam keadaan panik, Bayu hampir tidak menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang mengamati setiap gerakannya. Wanita berjubah gelap masih mengawasi dari kejauhan. Tubuhnya melayang di udara dengan aura kegelapan yang semakin kuat. Kau tak akan menemukan apa-apa di sana, Bayu. Suaranya kembali menggema, mengganggu konsentrasi Bayu. Namun, suara itu tidak menghentikan semangatnya. Ia semakin fokus pada pencariannya, membuka halaman demi halaman, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang mencuri perhatiannya. Di dalam salah satu buku kuno yang tampaknya sudah sangat rapuh, terdapat sebuah catatan yang terlihat lebih tua daripada isi buku itu sendiri. Bulu perindu, asal-usul dan kutukannya. Bayu tertegun membaca tulisan itu, dan jantungnya berdebar semakin cepat. Bulu perindu adalah warisan dari leluhur yang telah hilang. Bayu membaca dengan suara pelan. Bulu ini bukan sekadar artefak biasa. Ia adalah simbol dari hubungan antara dunia nyata dan dunia lain yang lebih gelap. Siapapun yang mengenakan bulu ini akan terikat pada makhluk dari dunia gaib yang tak terlihat, dan mereka akan menjadi budak dari kekuatan itu selamanya. Bayu terus membaca, dan semakin banyak kengerian yang ia temui. Ternyata, bulu perindu adalah sebuah ritual kuno yang digunakan untuk menarik jiwa manusia ke dunia gaib. Mereka yang menggunakan bulu ini tidak hanya mendapatkan kekuatan luar biasa, tetapi juga harus membayar harga yang sangat tinggi, menjadi budak dari makhluk gaib yang menguasai mereka. Bayu menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ngeri dengan apa yang baru saja dibacanya. Raras telah menjadi korban dari kutukan ini, dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menemukan jejak yang terlupakan yang disebutkan dalam catatan itu. Tetapi Bayu masih belum tahu apa itu dan di mana ia bisa menemukannya. Saat Bayu mulai merasa putus asa, ada suara ketukan keras di pintu depan rumah. Siapa itu? Bayu bertanya, namun tidak ada jawaban. Tanpa ragu, ia membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang pria tua yang mengenakan jubah panjang berwarna coklat. Rambutnya putih seperti salju, dan wajahnya penuh dengan garis-garis usia. Namun ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Sebuah aura yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Aku tahu apa yang sedang kau cari, Bayu. Suara pria itu dalam, penuh misteri. Aku bisa membantumu menemukan jejak itu, tapi kau harus siap untuk menghadapinya. Bayu terkejut dan sedikit bingung, namun rasa penasaran yang menggelora mengalahkan keraguan dalam hatinya. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu tentang kutukan ini? Pria itu tersenyum tipis, menatap Bayu dengan mata yang penuh rahasia. Aku adalah seorang penjaga rahasia yang telah lama mengamati dunia ini. Kutukan bulu perindu bukanlah hal baru, Bayu. Keluarga Raras terikat dengan sejarah ini sejak lama, dan kini saatnya untuk mengakhiri semua ini. Bayu merasa ada harapan baru muncul. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan penuh tekad. Pria itu mengangguk pelan. Ikutlah denganku, Bayu. Waktu sudah hampir habis. Kita harus pergi ke tempat yang terlupakan,
tempat yang tak banyak orang tahu. Hanya di sana, kau bisa menemukan apa yang hilang. Bayu merasakan hawa yang semakin menyesakan saat ia melangkah lebih dalam ke rumah tua yang disarankan oleh pria tua itu. Keputusan untuk mengikuti pria tua tersebut terasa seperti langkah yang penuh risiko. Namun Bayu tidak punya pilihan lain. Raras, wanita yang telah begitu banyak memberikan arti dalam hidupnya, kini berada dalam cengkraman kutukan yang tidak bisa lagi dia abaikan. Langkah kaki Bayu terdengar berat di sepanjang lantai kayu yang sudah rapuh, berderit setiap kali ia menginjaknya. Cahaya lilin yang redup hanya memberikan sedikit penerangan, sementara dinding-dinding yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba semakin menambah suasana mencekam di sekitarnya. Sementara pria tua itu hanya berjalan di depan, seolah sudah sangat familiar dengan tempat ini, tampaknya tidak merasa takut sedikit pun. Kenapa tempat ini begitu sepi? Bayu bertanya pelan, mencoba untuk memecah kesunyian yang semakin mengganggu pikirannya. Pria tua itu berhenti sejenak dan menoleh. Ini bukan tempat untuk orang banyak, jawabnya. Suara seraknya mengisi ruang yang hampir kosong. Ini adalah tempat yang sudah lama terlupakan. Tempat di mana mereka yang ingin mencari kekuatan gelap tinggal. Banyak yang datang, tapi tak banyak yang kembali. Bayu merinding mendengarnya. Kekuatan gelap? Tanyanya. Meski ia sudah bisa menebak kemana percakapan ini akan menuju. Apa yang sebenarnya ada di sini? Pria tua itu melanjutkan langkahnya, dan Bayu mengikuti. Tempat ini adalah rumah bagi para pemilik kekuatan jahat yang ingin mengendalikan jiwa orang lain. Mereka menggunakan bulu perindu untuk menarik jiwa dan mengikatnya. Mereka yang terjebak dalam kutukan ini tak akan pernah bisa bebas, hingga kutukan itu dilunasi. Bayu semakin merasa terjebak dalam lingkaran gelap yang tak bisa ia hindari. Dan Raras? Tanyanya cemas. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya? Pria tua itu menghela napas berat. Untuk menyelamatkan Raras, kau harus menghadapi kenyataan tentang kutukan ini. Ia berhenti di depan sebuah ruang besar yang terletak di ujung lorong, dengan pintu yang terbuat dari kayu tua, dihiasi ukiran yang tampak penuh makna gelap. Masuklah. Ini adalah tempat pertama yang harus kau jelajahi. Bayu menatap pintu itu dengan waspada, merasa ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk melangkah lebih jauh. Tempat apa ini? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Pria tua itu hanya mengangguk, memberi isyarat agar Bayu masuk ke dalam ruang tersebut. Tempat ini adalah awal dari perjalananmu. Di sini, kau akan menemui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bayu merasa dadanya mulai sesak. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Raras. Dengan napas yang ditahan, ia meraih pegangan pintu dan membukanya perlahan. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan luas yang dipenuhi lilin-lilin yang terbakar redup, menciptakan bayangan menakutkan di sekeliling dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar, dan di atasnya tergeletak sebuah benda yang tampak seperti tulisan kuno yang berlumuran darah kering. Sebuah buku tebal tergeletak di sana, dengan simbol yang sangat menyeramkan di sampulnya. Bayu merasa kengerian merayap di sekujur tubuhnya saat melihat benda itu. Namun, ia juga merasa terdorong untuk mendekat. Apa ini? Tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Pria tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bayu mendekat. Buku ini adalah kunci. Hanya mereka yang tahu rahasianya yang bisa mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Tapi ingat, setiap halaman yang terbuka akan membawa kau lebih dalam ke dalam kutukan. Bayu menatap buku itu. Ada sesuatu yang mengundangnya, sesuatu yang mengarahkannya untuk membukanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan, membuka buku itu dengan perlahan. Begitu buku itu terbuka, aroma kayu terbakar dan darah menguar dari halaman pertama. Tiba-tiba, seberkas cahaya gelap menyelimuti ruang itu. Bayu merasa tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, dan sebuah gambar mengerikan muncul di halaman-halaman buku. Itu dia, suara pria tua itu terdengar, namun sekarang seperti berasal dari kejauhan, seolah-olah terperangkap di dalam dimensi lain. Gambar itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang telah mengikat kutukan ini. Mereka yang terluka oleh bulu perindu. Bayu terkejut.
Gambar itu menggambarkan seorang wanita yang sangat mirip dengan Raras, terlihat terjebak dalam belitan cakar hitam yang menyerupai tangan setan, sementara bulu hitam yang sama dengan yang pernah ia lihat di tangan Raras terlepas dari tubuhnya, mengambang di udara. Apa ini? Apa yang sedang terjadi pada Raras? Dia telah terikat oleh kutukan itu, Bayu. Suara pria tua itu semakin dekat, tapi tetap terdengar seperti berbisik dari dalam ruang gelap. Bulu perindu sudah menyerap jiwanya. Satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan mengakhiri kutukan ini. Bayu merasa dadanya sesak. Bagaimana? Pria tua itu mengangguk pelan, menatapnya dengan serius. Kau harus menemukan jejak asal mula kutukan ini, Bayu. Kau harus pergi ke tempat yang lebih dalam lagi, mencari jawaban yang tersembunyi di sana. Dan ingat, kau tidak hanya melawan kutukan, kau juga akan menghadapi makhluk-makhluk yang terbangun oleh kekuatan ini. Bayu menutup buku itu dengan terburu-buru, namun ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih gelap lagi. Bayu berdiri terpaku di ruang yang semakin gelap itu. Buku yang baru saja ia tutup, kini terasa berat di tangannya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan perasaan takut yang tak bisa dia ungkapkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kegelapan yang ada di sekitarnya seperti hidup, seperti ingin menelan dirinya utuh. Kau tidak sendirian, suara pria tua itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bayu menoleh dan melihat pria itu berjalan dengan langkah lambat ke arahnya. Kau harus siap menghadapi apa yang akan datang, pria tua itu melanjutkan. Nadanya tegas dan penuh penekanan. Kegelapan ini tidak akan memberi ampun. Ia akan mengikuti setiap jejak yang kau tinggalkan. Bayu mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun apa yang baru saja ia lihat di dalam buku membuat pikirannya kacau. Gambar Raras yang terperangkap dalam belitan tangan setan, dan bulu hitam yang menggantung di udara, seakan-akan datang hidup kembali dalam bayangannya. Apa yang sebenarnya ada di balik kutukan ini? Bayu akhirnya bertanya dengan suara rendah. Suara yang hampir hilang di tengah kegelapan yang semakin mendalam. Itu adalah sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri, jawab pria tua itu. Bulu perindu bukan hanya sekadar benda. Itu adalah alat yang digunakan oleh makhluk gaib yang tidak ingin dikenang oleh manusia. Mereka mengikat jiwa manusia untuk mengambil kekuatan mereka, menjadikan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Bayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Makhluk gaib? Ia bertanya, siapa mereka? Kenapa mereka memilih Raras? Pria tua itu menghela napas panjang dan melirik sekeliling, seakan memastikan tidak ada yang mengintip. Mereka adalah penjaga alam yang terkutuk. Mereka berasal dari dimensi yang jauh lebih gelap, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Mereka memilih siapa saja yang dianggap mereka layak untuk dibawa ke dalam dunia mereka. Sayangnya, Raras masuk dalam pilihan mereka. Bayu menggenggam buku itu lebih erat, semakin terhimpit oleh kegelisahan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskannya? Pria tua itu menatap Bayu dengan tatapan tajam, seolah menilai apakah Bayu benar-benar siap menerima jawaban yang akan diberikan. Untuk membebaskan Raras, kau harus menemukan inti dari kutukan ini, sumber kekuatan yang mengikatnya. Pria tua itu melangkah maju, menuju salah satu sudut ruangan yang dipenuhi dengan kain hitam yang tergantung. Di balik kain itu, ada petunjuk yang akan membawamu ke tempat itu. Bayu mengangguk dengan gugup dan mengikuti pria tua itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ketakutan mulai merayap. Namun ia menahan diri. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan setiap langkahnya mungkin akan membawa bahaya yang lebih besar. Namun, ia sudah terperangkap dalam kutukan ini, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Raras adalah dengan melangkah lebih jauh. Begitu sampai di kain hitam yang tergantung itu, Bayu merasakan hawa yang semakin dingin menyelimuti tubuhnya. Tanpa banyak berpikir, ia meraih kain itu dan menyibakkan dengan tangan yang sedikit gemetar. Di balik kain itu, sebuah pintu batu besar muncul, dengan ukiran-ukiran yang sangat rumit dan menakutkan. Pintu itu seperti menunggu untuk dibuka, menyimpan sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Bayu merasakan ada sesuatu yang menghalangi pernafasannya,
Seakan seluruh udara di sekitarnya semakin menipis. "Apa ini?" tanyanya pelan. Meskipun ia sudah tahu bahwa jawaban yang akan ia dapatkan bukanlah sesuatu yang menghibur. Pria tua itu berdiri di sampingnya, menatap pintu dengan tatapan kosong. "Ini adalah gerbang menuju dunia mereka," jawabnya dengan suara serak. "Dunia di mana kutukan ini dimulai. Hanya mereka yang berani membuka pintu ini yang dapat menemukan jalan keluar. Tapi ingat, kau akan berhadapan dengan makhluk yang lebih jahat dari yang pernah kau bayangkan." Bayu merasa hati kecilnya ragu. Namun ia tahu bahwa Raras membutuhkan dia. "Saya harus masuk, bukan?" tanyanya dengan penuh tekad. "Ya," jawab pria tua itu singkat. "Namun, jangan berharap akan kembali dengan mudah." Dengan kata-kata itu, Bayu meraih pegangan pintu dan mulai memutarnya. Pintu batu itu terdengar bergemeretak keras, seakan menahan dirinya untuk melangkah lebih jauh. Namun, dengan sekali dorongan, pintu itu terbuka, mengungkapkan lorong yang dipenuhi dengan cahaya redup yang datang dari jauh. Bayu melangkah masuk dengan hati yang semakin cemas. Di dalam lorong itu, udara terasa dingin dan pekat. Setiap langkah yang diambilnya menggema di sekelilingnya, seakan mengundang perhatian dari sesuatu yang tidak terlihat. Ada sesuatu yang mengawasinya, dan Bayu bisa merasakannya dengan jelas. Setiap bayangan yang bergerak di ujung lorong itu terasa seperti ancaman yang lebih nyata dari sekadar ketakutan. Di ujung lorong, sebuah ruangan besar menanti. Bayu merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan ketika mendekatinya. Ruangan itu gelap, namun ada satu titik cahaya yang bersinar sangat terang di tengahnya. Seperti sebuah titik yang menuntun jalan, atau mungkin sebuah perangkap. "Ini adalah tempatnya." Suara pria tua itu kembali terdengar, lebih jauh dari sebelumnya. "Tempat di mana kekuatan kutukan itu berasal." Bayu menatap ruangan besar yang terbuka di depannya dengan penuh rasa takut dan cemas. Cahaya aneh yang bersinar di tengah ruangan itu terasa menggoda, namun tidak mengundang rasa aman. Sebaliknya, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah jebakan yang sudah dirancang sebelumnya, untuk menguji keberanian siapa saja yang berani masuk. "Kau tidak akan kembali dari sini jika kau tidak bisa menghadapi apa yang ada di depanmu." Suara pria tua itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan, seolah berasal dari bagian terdalam dalam lorong itu. "Ini adalah tempat yang akan menuntut keputusan terakhirmu." Bayu melangkah masuk lebih jauh, tubuhnya gemetar. Namun pikirannya dipenuhi satu tujuan, menyelamatkan Raras. Setiap langkah yang ia ambil semakin menambah berat beban yang terasa di pundaknya. Ia tahu bahwa dirinya tidak hanya melawan kutukan, tetapi juga dirinya sendiri. Seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan ini. Ketika ia sampai di tengah ruangan, Bayu melihat sebuah bangku batu besar di tengah-tengah ruangan tersebut. Bangku itu dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh, yang tampaknya bergerak-gerak, seperti hidup. Sebuah bulu hitam panjang terbaring di atasnya, berkilauan oleh cahaya redup yang datang entah dari mana. "Bulu perindu," gumam Bayu. Matanya tertuju pada benda yang telah membawa segalanya menjadi kacau. Bayu merasa seolah-olah bulu itu mengundangnya untuk mendekat, meskipun seluruh tubuhnya memperingatkan untuk menjauhinya. Saat ia mendekatkan tangan untuk menyentuh bulu itu, sebuah suara keras terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Tiba-tiba, Bayu merasakan getaran hebat yang datang dari lantai di bawah kakinya. "Tidak!" teriaknya dalam hati, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah dimulai. Bayu menarik tangannya kembali, namun sudah terlambat. Lantai batu di sekelilingnya mulai retak, dan bayangan gelap mulai merayap keluar dari celah-celah itu. Bayu mundur, mencoba untuk mencari jalan keluar. Tetapi ruangan itu berubah seakan-akan berputar. Sekelilingnya mulai berubah, dan Bayu mendapati dirinya terjebak dalam labirin, sebuah dunia yang dipenuhi oleh ilusi dan bayangan. Setiap lorong terasa sama, dan setiap tikungan membawa Bayu kembali ke tempat yang sama. Tidak ada pintu keluar yang terlihat. "Kau tidak akan bisa keluar." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, menggetarkan seluruh tubuh Bayu. "Labirin ini adalah akhir dari segala pencarian. Keberanianmu adalah kelemahanmu. Jika kau ingin keluar, kau harus memilih satu jalan. Tapi ingat,
Pilihan itu akan mengubah segalanya. Bayu berlari, mencoba melarikan diri dari bayangan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Apa yang harus saya pilih? Pikirnya dengan panik. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, di salah satu ujung labirin, Bayu melihat Raras, wanita yang sangat ia cintai, berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. "Raras!" teriak Bayu, sambil berlari ke arahnya. Namun, saat ia semakin mendekat, Raras mulai menghilang. Setiap kali Bayu meraihnya, dia hanya menemukan bayangan. "Raras, jangan pergi!" teriaknya lagi. Namun suara itu tidak pernah terdengar oleh Raras. Semakin dekat Bayu berlari, semakin jauh Raras menjauh, hingga akhirnya Bayu terjatuh di lantai, kelelahan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Bayu berteriak dalam keputusasaan, merasakan kekuatan kegelapan yang semakin mempengaruhi dirinya. "Saya hanya ingin menyelamatkanmu." Tiba-tiba, suara pria tua itu muncul lagi. "Kau harus memilih, Bayu," katanya. "Apakah kau akan terus mengejar bayangan itu, atau kau akan menerima kenyataan bahwa Raras tidak bisa diselamatkan?" Bayu merasa terpojok. Jika ia terus berlari mengejar Raras, apakah itu berarti ia akan kehilangan dirinya sendiri? Ataukah ia harus menerima kenyataan pahit bahwa Raras sudah menjadi bagian dari dunia ini? Hati Bayu berdebar kencang. Ia merasakan kekosongan di dalam dadanya, sebuah perasaan yang menahan setiap langkahnya. Ia harus memilih. Saat itu, sebuah pintu kecil muncul di depannya. Pintu itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Namun ada sesuatu yang menarik Bayu untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan membuka pintu itu. Bayu menemukan dirinya kembali di ruangan pertama, tempat bulu perindu terbaring di atas bangku batu. Namun, kali ini ada perubahan. Bulu itu tidak lagi terlihat seperti benda mati. Ia bergerak, bergetar seolah hidup, seakan menunggu untuk dimiliki oleh tangan yang tepat. Di samping bulu itu, ada sebuah kotak kecil yang terbuat dari logam hitam dengan simbol yang serupa dengan yang ada pada pintu. Bayu mengambil kotak itu dengan hati-hati, merasakan getaran aneh saat menyentuhnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak tersebut, dan di dalamnya terdapat sebuah cincin hitam, sebuah benda yang tidak asing lagi baginya. Cincin itu bersinar dengan cahaya merah gelap yang memancar dari dalamnya. Bayu tahu, ini adalah kunci untuk menghentikan kutukan yang telah menyelimuti Raras. Namun, pada saat yang sama, sebuah senyuman gelap terlihat di wajah Bayu, menyadarkan dirinya bahwa ia telah memilih jalan yang tidak bisa mundur lagi. Cincin itu bukan hanya sekadar kunci, tapi juga kutukan yang akan membawanya ke dalam dunia yang lebih gelap lagi. Bayu berdiri terpaku di depan bangku batu itu. Cincin hitam di tangannya terasa hangat, seperti berdenyut pelan, seolah memiliki detak jantung sendiri. Cahaya merah temaram yang memancar dari cincin itu menerangi wajahnya yang kusut dan penuh keraguan. Inilah kuncinya. Batinnya. Tapi Bayu tahu, setiap kunci bisa membuka dua hal, penyelesaian atau kehancuran. Suara lirih terdengar dari balik lorong. Suara perempuan yang menangis tertahan. "Bayu, tolong." Lirih itu begitu akrab. Bayu menoleh cepat. Itu suara Raras. Tapi dari mana asalnya? Ia mulai berjalan mengikuti suara itu. Cincin hitam dalam genggamannya bergetar tiap langkah. Lorong demi lorong ia telusuri, namun tak pernah menemukan sumber suara tersebut. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah pintu kayu tua. Di balik celahnya terdengar isakan lemah dan suara seseorang yang menyebut-nyebut namanya berulang-ulang. Bayu mendorong pintu perlahan. Di baliknya, Raras duduk bersimpuh, tubuhnya lemah, rambutnya kusut, dan matanya kosong. Namun yang paling mencolok adalah cincin yang sama melingkar di jari manis tangan kirinya. "Raras!" seru Bayu, berlari menghampiri. Tapi saat ia mencoba menyentuhnya, tubuh Raras seketika menghilang menjadi asap hitam, dan terdengar jeritan panjang dari segala arah. Bayu terjatuh, matanya membelalak. Tiba-tiba, lorong itu berubah menjadi kegelapan total. Hanya cincin di tangannya yang tetap bersinar. Dari balik kegelapan, muncul sosok bayangan tinggi berjubah hitam.
Wajahnya tidak terlihat, namun suaranya menggema dalam dada Bayu. Kau telah mengambil cincin pengikat jiwa. Kau kini menjadi bagian dari perjanjian. Bayu menggertakkan gigi. Aku tak peduli perjanjian macam apa ini. Aku hanya ingin menyelamatkan Raras. Bayangan itu tertawa kecil. Raras tidak terikat karena kutukan semata. Ia memanggilnya sendiri. Bayu terhenyak. Apa maksudnya Raras memanggil kutukan itu sendiri? Sosok itu perlahan melayang mendekat, lalu menunjuk ke cincin di tangan Bayu. Cincin itu menahan jiwanya agar tidak sepenuhnya ditelan. Tapi ada harga yang harus kau bayar, Bayu. Harga. Pengganti. Bayu merasakan udara sekelilingnya berubah dingin. Pikirannya kacau. Apakah itu berarti untuk menyelamatkan Raras ia harus mengorbankan orang lain? Bayangan itu perlahan menghilang, menyisakan satu kalimat bergema di ruang kosong itu. Satu jiwa untuk satu cinta. Pilihlah, atau cincin itu akan memilih sendiri. Bayu kembali berdiri, napasnya berat, tubuhnya menggigil. Ia sekarang tahu, cincin ini memang kunci, tapi juga jebakan. Jika ia terus membawanya, lambat laun cincin itu akan memilih tumbal sendiri, bahkan bisa jadi dirinya sendiri. Langkah Bayu semakin goyah, tapi matanya tak lagi ragu. Kalau aku harus mengorbankan diri, aku rela, tapi bukan orang lain, dan bukan Raras. Namun, begitu ia mengucapkan itu, cincin di tangannya menyerap ke dalam kulitnya, menyatu dengan daging dan tulangnya. Bayu berteriak kesakitan. Lengannya bergetar, matanya berubah merah untuk sesaat dan dalam kilatan penglihatan, ia melihat sesuatu. Raras duduk di sebuah altar batu, tubuhnya dikelilingi lilin-lilin dan sesajen. Di sekitarnya, para dukun bertopeng tengah melantunkan mantra kuno. Malam itu, Bayu duduk lemas di bangku tua depan rumah ibunya di desa. Angin berembus dingin. Tubuhnya masih terasa panas sejak cincin kutukan itu menyatu dengan kulitnya. Bekasnya samar terlihat seperti urat hitam menjalar dari jemari ke lengan. Bayu tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Semua ini bukan hanya tentang menyelamatkan Raras. Ini juga tentang menguak siapa sebenarnya Raras dan rahasia kelam yang ia sembunyikan. Seketika, suara motor terdengar dari kejauhan. Bayu berdiri waspada. Dari balik gelap, muncullah sosok yang tak pernah ia duga akan kembali. Gita, sahabat lama mereka yang dulu sempat dekat dengan Bayu, dan sangat mengenal Raras. Bayu, aku dengar apa yang terjadi. Kita harus bicara. Sekarang, ucap Gita dengan napas terengah. Mereka duduk di ruang tamu yang temaram. Gita menggenggam tangan Bayu, dan dengan suara gemetar ia mulai bercerita. Raras pernah datang ke orang pintar bukan karena ingin pesugihan, tapi karena dia takut kehilangan kamu. Bayu menoleh cepat. Maksudmu? Gita mengangguk pelan. Dia merasa kamu makin jauh, makin dekat sama aku. Jadi, dia pakai bulu perindu dari dukun Gunung Cemara. Tapi dia melanggar syaratnya. Syarat? Ya, bulu perindu hanya boleh dipakai untuk menarik cinta, tapi tidak boleh digunakan untuk mengikat. Raras minta agar kamu tidak bisa pergi dari dia selamanya. Akibatnya, kutukan itu balik menyerang. Bayu terdiam. Jadi selama ini, Raras sendiri yang membuka pintu kepada kutukan itu? Namun Gita belum selesai. Dengan suara lebih pelan, ia menambahkan. Dan bukan cuma itu, Bayu. Dukun yang dia datangi, bukan dukun biasa. Mereka kelompok pemuja ilmu hitam yang dikenal sebagai pemanggil bayangan. Sekali kamu terlibat, tidak akan bisa keluar hidup-hidup, kecuali mengganti nyawa dengan nyawa. Bayu memejamkan mata. Kilatan penglihatan tentang altar, para dukun bertopeng, dan Raras di tengah ritual itu kini terasa masuk akal. Raras bukan hanya korban. Dia juga bagian dari pemujaan itu. Tapi, mengapa? Gita menyerahkan sebuah foto lusuh, foto yang diambil diam-diam. Tampak Raras mengenakan jubah putih, berdiri di tengah lingkaran sesajen bersama dua dukun berjubah hitam. Di tangannya,
Tergenggam bulu perindu yang menghitam terbakar di ujungnya. Bayu kini tahu, Raras tidak hanya terjebak dalam kutukan. Dia juga memelihara cinta dengan cara yang salah. Dan lebih parahnya lagi, ia mungkin tidak ingin diselamatkan. Bayu menatap jauh ke arah gunung di ujung desa. Gunung Cemara. Di sanalah semua berawal. Dan di sanalah ia akan mengakhirinya. Kalau aku harus naik sendiri ke tempat para pemuja itu untuk menghentikan ritual ini, aku akan lakukan. Tapi Raras harus tahu bahwa cinta sejati tak bisa dipaksa. Bayu berdiri di kaki Gunung Cemara. Udara dingin menyergap tulangnya, tapi hatinya lebih beku lagi. Rasa takut bercampur tekad menyatu dalam langkahnya yang mantap. Cincin di jari manisnya kini terasa seperti besi panas yang menanamkan luka di dalam hatinya. Di tangannya tergenggam foto Raras dalam ritual pemberian Gita. Di dalam hatinya masih menyala cinta yang tulus, meski kini dihantui rasa kecewa dan pertanyaan tanpa jawab. Gunung itu bukan sekadar gunung, ia adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia bayangan, tempat para pemuja, pemanggil bayangan, bersembunyi dari mata manusia. Langkah Bayu menyusuri jalur sempit dan berliku, dikelilingi pepohonan tua yang tampak seperti penjaga kuno. Beberapa kali, ia mendengar bisikan samar. Kembali, sebelum jiwamu kami cabut. Cinta yang dipaksa akan menuntut darah. Raras sudah milik kami. Bayu terus berjalan, menggenggam doa dan keyakinan. Menjelang senja, ia tiba di dataran kecil berbatu dengan batu menhir besar bertuliskan aksara kuno. Di sana, seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila, memandang ke arahnya dengan mata yang seperti bisa menembus jiwa. Kau datang membawa kutukan, dan ingin mencabut akar dari pohon yang telah tumbuh dari darah. Bayu mengenali lelaki itu dari mimpi-mimpinya. Dukun pertama yang memberikan bulu perindu pada Raras. Aku ingin menyelamatkan dia, ucap Bayu tenang. Atau, mati bersamanya. Dukun tua itu hanya tersenyum muram. Kalau begitu, hadapilah ujian terakhir. Tapi ingat, setelah ini, kau tak bisa kembali seperti semula. Bayu dibimbing ke sebuah goa batu, tempat para pemuja menggelar ritual pemanggilan bayangan. Di tengah goa, Raras berada di dalam lingkaran api ungu, tubuhnya mengambang, matanya terpejam namun air matanya mengalir. Ritual terakhir akan menyempurnakan ikatan kutukan, jelas sang dukun. Jika kau ingin menghentikannya, maka satu syarat, kau harus menyatakan cinta padanya, tanpa syarat, tanpa rasa takut, tanpa keinginan untuk dimiliki. Bayu maju perlahan, berdiri di luar lingkaran api. Raras, kalau kau bisa dengar aku tahu kau tidak sepenuhnya jahat. Kau hanya takut kehilangan. Tapi cinta bukan soal memiliki. Aku mencintaimu, meski harus melepasmu. Api ungu berkobar hebat. Tubuh Raras bergetar hebat. Suara jeritan dari dalam perut bumi menggema. Kutukan menolak dilepaskan begitu saja. Bulu perindu yang sebelumnya berubah hitam di tangan Raras, kini terangkat dan terbakar di udara. Lalu meledak menjadi ribuan serpihan cahaya. Raras jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Bayu berlari memeluknya, tapi tiba-tiba, cincin kutukan di tangannya terlepas sendiri, lalu menghilang dalam asap hitam. Dari dalam goa, sosok tinggi besar bertopeng keluar, pemimpin para pemuja bayangan. Ia berdiri menghalangi jalan keluar Bayu dan Raras. Kau mungkin mematahkan satu kutukan, tapi kau sudah mencuri satu jiwa dari dunia kami. Dan kami akan menagihnya. Bayu memapah tubuh Raras yang masih lemah, keluar dari goa tempat ritual terakhir. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu semuanya belum selesai. Sosok bertopeng yang mengaku sebagai pemimpin bayangan masih berdiri tegak di mulut goa. Kau mencuri dari kami. Kau membatalkan perjanjian yang telah dibayar dengan darah dan pengorbanan. Bayu menatap lurus. Aku tidak mencuri. Aku hanya mengambil kembali apa yang bukan milik kalian. Jiwa Raras. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya seperti gema dalam ruang hampa. Kutukan memang telah patah, tapi bayangannya masih membekas. Seketika itu,
Dari tanah di sekitar mereka muncul 3 sosok hitam. Tak berbentuk jelas, tapi menyerupai bayangan manusia tanpa wajah. Mereka melayang dengan suara gemerisik seperti daun kering diseret angin. Bayu berdiri melindungi Raras yang kini sadar, meski masih lemah. Aku yang harusnya mati malam ini, gumam Raras dengan air mata berlinang. Aku yang menyebabkan ini semua, Bayu. Bayu menggenggam tangannya erat. Kita masih hidup. Dan selagi hidup, kita masih bisa melawan. Dukun tua yang sebelumnya memberi ujian pada Bayu, muncul kembali dari dalam kabut. Di tangannya ada seutas benang emas, tipis tapi bersinar terang. Bayu, hanya cinta tanpa pamrih yang bisa menebus jejak kutukan. Tapi sekarang, satu jiwa harus tetap tinggal. Hanya satu. Bayu dan Raras saling berpandangan. Kalau begitu, aku yang tinggal, kata Bayu. Mantap. Namun sebelum ia melangkah, Raras berteriak. Jangan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu menyerang. Tapi sebelum mereka menyentuh tubuh Bayu, benang emas itu membentuk perisai cahaya, membakar mereka jadi abu. Pemimpin bayangan meraung. Kau menolak takdirmu, Bayu. Tapi bayangan akan selalu mengikuti cahaya. Kami akan menunggumu, di celah antara dunia dan kematian. Dalam kilatan cahaya terakhir, para bayangan lenyap bersama sosok bertopeng itu. Bayu dan Raras duduk di bawah pohon tua di kaki gunung. Matahari pagi mulai muncul perlahan di balik kabut. Apa kita benar-benar bebas? Tanya Raras. Bayu menghela napas. Kutukan sudah tak mengikatmu. Tapi bayangan mereka mungkin akan terus memburu kita. Raras bersandar di bahunya. Kalau begitu, kita akan hidup dengan cahaya. Kita akan melawan bayangan bersama. 3 minggu setelah ritual di Gunung Cemara, Bayu dan Raras memilih tinggal di sebuah desa kecil dekat perbukitan. Jauh dari kota, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, dan mereka harap jauh dari bayangan kelam yang masih menghantui. Tapi luka batin tidak mudah hilang begitu saja, terlebih bagi Raras. Ia sering terbangun malam-malam dengan keringat dingin. Kadang menangis tanpa sebab. Kadang memandangi cermin terlalu lama, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayu selalu mencoba menguatkan, meski dalam hatinya sendiri pun ada keraguan. Apa bayangan mereka benar-benar sudah pergi? Suatu malam, saat Raras pergi mencuci pakaian di sumur belakang rumah, ia merasa seperti sedang diawasi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun tak bergerak, tapi suara bisikan terdengar samar. Kau pikir bisa melarikan diri? Kami belum selesai denganmu. Bayangannya masih ada di dalammu. Air sumur tiba-tiba berubah keruh. Gelap, bau amis seperti darah menguar. Saat Raras menoleh, ia melihat bayangannya di tanah, tersenyum licik padanya. Ia berlari ketakutan, dan Bayu segera menyambutnya di dalam rumah. Tapi saat Raras menangis di pelukannya, Bayu melihat sesuatu di mata istrinya, seberkas kelam yang dulu ia lihat saat kutukan masih aktif. Keesokan harinya, Bayu membersihkan gudang kecil di rumah kontrakan mereka. Ia hendak membakar beberapa barang peninggalan pemilik lama. Tapi saat membalik salah satu kotak tua, ia terpaku. Di dalamnya, tergulung rapi, sehelai bulu perindu. Tidak, ini bukan milik Raras dulu. Ini baru. Belum terbakar. Masih utuh. Ada secari kertas di bawahnya bertuliskan. Bayangan tak pernah mati. Ia hanya menunggu. Bayu menggenggam bulu itu. Napasnya memburu. Ia langsung membakarnya saat itu juga. Tapi bahkan setelah terbakar, abu bulu perindu itu membentuk pola seperti mata yang menatap tajam ke arahnya. Malam harinya, Bayu mendapati Raras berdiri di depan cermin. Diam. Membisu. Sayang, kamu kenapa? Bayu. Jawabnya dengan suara pelan. Aku rasa, ada sesuatu yang ikut keluar dari Gunung Cemara bersama kita. Raras menoleh. Matanya berkaca-kaca, tapi di balik itu, ada seberkas hitam di bagian bola matanya. Malam itu sunyi, tetapi bagi Bayu,
Sunyi adalah teror yang bersembunyi di balik pintu tertutup. Raras duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela. Ia tak berbicara banyak sejak kejadian di depan cermin. Wajahnya pucat, dan sesekali bibirnya berbisik sesuatu, seakan berdoa, atau berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Bayu menyiapkan air doa yang pernah diajarkan dukun tua di Gunung Cemara. Ia percikan air itu ke sekeliling kamar, berharap bisa menenangkan suasana. Tapi begitu tetesan pertama mengenai lantai, bayangan Raras di dinding mendadak bergerak sendiri. Bayu tercekat. Raras tidak bereaksi. Bayangan itu berdiri, lalu tersenyum ke arahnya. Di malam yang sama, Bayu bermimpi. Ia kembali berdiri di tengah hutan, tempat ia pertama kali menemukan bulu perindu. Tapi kali ini, hutannya lebih gelap, lebih sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara serangga. Lalu terdengar suara wanita. Kau pikir kau bisa menyelamatkan dia begitu saja? Bulu itu bukan hanya pemikat. Itu warisan. Dan kamu telah mewariskannya kembali. Bayu melihat ke tanah. Di bawah kakinya ada bayangan Raras. Tertancap sebatang bulu perindu berwarna hitam pekat. Ketika ia mencoba mencabutnya, tangan Bayu meleleh seperti lilin. Ia berteriak. Bayu terbangun dengan tubuh berkeringat. Di sampingnya, tempat tidur kosong. Raras tidak ada. Pintu depan terbuka sedikit. Bayu keluar rumah, dan dari kejauhan, ia melihat sosok Raras berdiri di bawah pohon beringin tua, hanya mengenakan gaun putih lusuh. Tubuhnya membelakangi rumah, dan rambutnya tergerai menutupi wajah. Raras. Tidak ada jawaban. Ketika Bayu mendekat, Raras perlahan menoleh, dan di wajahnya muncul wajah lain, samar, menyeramkan, menyerupai sosok perempuan yang dulu muncul saat ritual di Gunung Cemara. Sosok pemuja bulu perindu pertama. Kutukan ini tidak pernah berakhir. Bayu, kau hanya memperpanjangnya, dengan darahmu sendiri. Bayu terjatuh mundur. Raras perlahan ambruk tak sadarkan diri. Bayu memeluknya, menangis, lalu bersumpah, kalau ini belum selesai, maka aku akan ke tempat di mana semuanya dimulai. Di balik pelukan itu, udara terasa lebih dingin dari malam biasa. Langit tak berbintang. Dan dari bayangan pohon, seseorang, atau sesuatu, mengamati mereka, menunggu. Bayu berdiri sendirian di pelataran hutan Gunung Cemara, tempat semua kutukan dimulai. Ia memegang sebuah kotak kayu kecil berukir simbol kuno. Di dalamnya tersimpan bulu perindu terakhir, yang tak terbakar, tak bisa dihancurkan. Raras tidak bersamanya lagi. Tubuh Raras memang hidup, tapi jiwanya tertinggal di dunia lain. Ia kini hanya sesosok cangkang kosong yang kadang tertawa, kadang menangis, kadang duduk berjam-jam memandangi langit tanpa berkedip. Bayu telah bertemu banyak orang pintar, paranormal, bahkan tokoh-tokoh spiritual dari berbagai tempat. Tapi semua mengatakan hal yang sama. Kutukan ini bukan lagi milik manusia. Ini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari yang bisa kita pahami. Bayu menggali sebuah lubang di tengah hutan, di mana akar-akar tua dari pohon beringin besar menjulur ke tanah. Ia mengambil darahnya sendiri, menyayat telapak tangan, dan meneteskan ke bulu terakhir. Ia membaca mantra yang didapat dari kitab tua, dan di saat terakhir, langit mendadak menghitam. Angin menerpa pohon-pohon liar. Udara menjadi sangat dingin. Terdengar jeritan, tangisan, tawa perempuan, dan bisikan ribuan suara. Kau pikir bisa mengakhirinya? Kau bagian dari kami sekarang. Bayu tak gentar. Kalau aku harus jadi pengorbanan terakhir, maka biar kututup semua ini dengan darahku. Ia membakar bulu perindu di atas darahnya sendiri. Api menyala tanpa asap, lalu berubah jadi nyala biru, lalu menghilang seketika. Bayu ditemukan warga desa 2 hari kemudian. Tak sadarkan diri, tubuhnya menghitam sebagian, seolah terbakar dari dalam. Tapi ia selamat. Raras, yang selama ini seperti kehilangan akal, tiba-tiba kembali sadar, menangis, lalu memanggil nama Bayu. Aku bisa melihat lagi. Bayu.
Namun, Bayu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lemah. Beberapa minggu kemudian, Bayu dan Raras memutuskan pindah ke luar negeri, menghilang dari dunia yang pernah mereka kenal. Tak ada kabar, tak ada jejak. Namun, legenda tentang bulu perindu terkutuk terus hidup di Gunung Cemara. Beberapa pendaki kadang masih mendengar suara perempuan menangis di malam hari, dan jika mereka melihat ke tanah, kadang ada sehelai bulu lembut tertinggal, melayang pelan, menggoda untuk dipungut. Tapi semua orang desa tahu satu hal. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, terutama jika itu bisa membuat seseorang mencintaimu.